Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Kebun itu ditanami berbagai macam buah dan sayuran yang segar dan siap untuk dipanen. Abu Nawas bersyukur atas berkah yang Allah berikan kepadanya. Hari itu cuaca sangat terik, sehingga ia merasa lelah dan memilih untuk berteduh di bawah pohon beringin yang rindang sambil menikmati bekal makanan yang telah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di bawah pohon tersebut dan mulai memperhatikan setiap detilnya, dari daun, ranting, hingga buahnya yang kecil. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa pohon sebesar ini hanya menghasilkan buah yang kecil, sementara pohon labu yang kecil justru menghasilkan buah yang sangat besar? Apakah Allah tidak adil? Tak lama setelah itu, angin bertiup, dan sebuah buah beringin jatuh tepat mengenai kepalanya. Seketika itu, Abu Nawas tersadar dan berkata dalam hati, ternyata beginilah jawabannya. Allah memang maha adil. Jika buah pohon beringin sebesar labu, bisa saja kepalaku pecah saat kejatuhan. Ia pun tersenyum dan bersyukur atas kebijaksanaan Allah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas tampak sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ia mondar-mandir ke sana kemari, mengamati setiap sudut dengan penuh kesungguhan. Beberapa tetangga yang melihatnya merasa penasaran dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari, Abu Nawas?" "Aku kehilangan cincinku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, para tetangga pun segera membantunya mencari cincin tersebut. Mereka menghabiskan waktu cukup lama menyisir setiap sudut halaman, tetapi tetap tidak menemukannya. Salah satu tetangga kemudian bertanya, "Abu Nawas, di mana tepatnya cincinmu jatuh?" Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Seingatku, cincin itu jatuh di dalam rumahku." Mendengar jawaban itu, para tetangga terkejut dan marah. "Lalu kenapa kita mencari cincinnya di luar?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Saat menghadapi masalah, kita sering menyalahkan pihak lain dan mencari solusi di tempat yang salah. Padahal sumber masalahnya ada di dalam diri kita sendiri." Dan begitulah cerita kali ini, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil duduk bersama beberapa temannya sambil memegang selembar peta besar. Matanya berbinar penuh semangat. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. "Saudara-saudaraku," seru Abu Jahil sambil mengangkat peta ke udara, "aku yakin bahwa bumi ini datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih." Orang-orang pun mulai berbisik. Ada yang setuju, ada pula yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu. Ia bangkit dan berjalan mendekat. "Ada apa ini, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan senyum tenang. Abu Jahil bersemangat menjelaskan, "Aku yakin bumi ini datar. Kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu. Dan kalau bumi ini bulat, seharusnya air lautan tumpah keluar angkasa." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya, "Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram yang bulat menutupi matahari?" Abu Jahil mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit," katanya ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang bentuknya bulat? Kenapa bukan bumi ini sendiri yang bulat?"
Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terbojok, tetapi ia tetap mencoba berargumen. Tapi Abu Nawas, kalau bumi ini benar-benar bulat, kenapa kita tidak pernah merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan bumi ini datar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu tetap bulat. Mendengar penjelasan itu, Abu Jahil pun terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat, pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin." Semua orang di warung pun tertawa, dan akhirnya Abu Jahil ikut tertawa bersama mereka. Meskipun kalah debat, ia merasa mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh kebingungan. Kali ini ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet, manusia purba dan monyet modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Ada apa Abu Jahil? Wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong." Abu Jahil menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru saja membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. "Ah, pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal itu? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil merengut. "Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama. Jika kamu menanam biji mangga, apa yang akan tumbuh? Pohon mangga atau pohon apel?" "Tentu saja pohon mangga," jawab Abu Jahil. "Nah, begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tetapi cabangnya bisa berbeda-beda." Abu Jahil menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama." Abu Jahil semakin bingung. "Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakan keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik." Abu Jahil terdiam sejenak lalu berkata,
Tapi kenapa aku masih merasa mirip monyet? Apakah ini karena wajahku? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari bangku. Abu Jahil, itu bukan karena evolusi. Itu karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga. Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Suatu hari Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan memberi sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini, perintah sang raja. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Namun permintaan tersebut begitu aneh sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Wahai Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, apakah Paduka yakin ingin itu? Tanya Abu Nawas meyakinkan. Benar. Aku ingin kau menemukan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dunia ini. Kau punya waktu 3 hari, jawab sang raja. Abu Nawas pun pamit dari istana dan mulai berpikir siang dan malam. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia bingung. Hingga hari ketiga, ia masih belum menemukan solusi. Saat bersiap-siap berangkat ke istana untuk menerima hukuman karena gagal menyelesaikan tantangan, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti tua dan lapuk di sudut rumahnya. Dari mana peti ini berasal? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Aku menemukannya di gudang. Peti itu kosong dan sudah lama tidak digunakan, jawab sang istri. Abu Nawas pun tersenyum menemukan jawabannya. Ia pun segera membawa peti itu ke hadapan Baginda Raja. Paduka, inilah sesuatu yang tidak ada di dunia ini, kata Abu Nawas sambil membuka peti tersebut. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu melihat ke dalam peti. Namun, ia tidak melihat apapun. Apa maksudmu, Abu Nawas? Peti ini kosong, seru Baginda Raja. Benar, Paduka. Di dalam peti ini tidak ada apa-apa, dan sesuatu yang tidak ada di dunia ini tentu tidak mungkin bisa terlihat. Itulah jawaban dari permintaan Paduka. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengakui kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang, kata sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui tantangan sang raja. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan pencuri yang licik. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang tidak aman. Pencurian marak terjadi dan beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korban. Pelaku terbilang nekat karena ia beraksi seorang diri, tapi jika ada yang mencoba melawannya, ia tidak segan-segan bertindak kejam. Warga menjadi sangat resah dan meminta bantuan ke istana agar kampung mereka dijaga. Baginda Raja pun mengirimkan puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit ditempatkan di area rawan pencurian, sementara yang lainnya bertugas berpatroli berkeliling kampung. Namun, pencuri yang cerdik ini tetap mampu menyelinap tanpa ketahuan. Kali ini sasarannya adalah rumah Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, pencuri itu memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran tamu tak diundang tersebut dan segera membangunkan suaminya. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," bisiknya panik. Abu Nawas terkejut dan segera bangun. Ia berpikir cepat, sebab jika ia melawan secara langsung, mereka bisa celaka. Namun, ide cemerlang pun muncul dalam benaknya. "Turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di dalam karung ini semua berisi uang? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas menjawab, "Mengapa kau membangunkanku hanya untuk menanyakan itu?" Sang istri melanjutkan, "Aku penasaran, dari mana asal uang sebanyak ini?" Abu Nawas kemudian berkata, "Dulu semasa muda aku adalah seorang perampok. Uang ini adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, pasti bohong," kata istrinya. "Wahai istriku, jika kau tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," ujar Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin tahu," desaknya. "Baiklah, aku akan memberitahumu, tapi kau harus janji tidak bilang siapapun." "Aku janji suamiku," balas istrinya. Abu Nawas pun berkata, "Saat itu sebelum merampok, aku memanjat atap rumah targetku. Jika bulan belum muncul, aku menunggu." "Untuk apa menunggu bulan?" tanya istrinya berpura-pura penasaran. "Disinilah rahasianya. Jika bulan sudah muncul, aku mengucapkan mantra abrakadabra 3 kali, lalu aku melompat dari atap. Cahaya bulan akan membuatku melayang perlahan hingga mendarat dengan aman di tanah. Dengan cara ini, aku bisa masuk ke rumah orang tanpa terlihat dan mencuri tanpa ketahuan," jelas Abu Nawas. Sementara itu, pencuri yang berada di atap mendengar dengan penuh antusias. Ia berpikir, "Sungguh luar biasa ilmu Abu Nawas. Malam ini juga aku akan mencobanya." Saat bulan bersinar terang, ia mengucapkan mantranya abrakadabra 3 kali, lalu melompat dari atap. Namun, bukannya melayang, ia jatuh dengan keras ke tanah. Tulang rusuk dan kakinya patah, membuatnya mengerang kesakitan. Mendengar suara gaduh, Abu Nawas dan para tetangga segera keluar rumah. Salah satu warga bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Siapa orang ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Inilah pencuri yang selama ini meresahkan kampung kita." Tak lama kemudian, para prajurit istana datang dan menangkap si pencuri. Sejak saat itu, kampung Abu Nawas kembali aman dan tentram. Begitulah kisah kecerdikan Abu Nawas yang selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah dengan kepintaran dan kelicikannya yang sangat luhur. Tak hanya mengundang tawa,
tapi juga memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga tentang kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan teka-teki yang mustahil. Pada suatu hari, Baginda Raja menghadapi sebuah masalah yang pelik. Seorang utusan dari negeri jauh datang membawa sebuah teka-teki yang diklaim tidak bisa dijawab oleh siapapun di dunia ini. Jika raja berhasil menjawabnya, negerinya akan mendapatkan emas dalam jumlah yang sangat besar. Namun, jika gagal, negeri raja harus menyerahkan 1000 ekor kuda sebagai tanda kekalahan. Baginda Raja yang merasa cemas dan segera memanggil para penasehatnya termasuk Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas sempat bicara, Abu Jahil yang sok pintar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Paduka yang mulia, hambalah orang yang paling pintar di negeri. Biarkan hamba yang menjawab." Raja yang sering menyaksikan kebodohan Abu Jahil merasa ragu, tapi karena penasaran ia mengizinkannya. Utusan negeri jauh itu kemudian berkata, "Jika engkau bisa menjawab satu pertanyaan dengan benar dan satu lagi dengan salah, maka negerimu menang. Tapi jika kedua jawabanmu benar atau kedua-duanya salah, maka negerimu kalah." Inilah pertanyaannya. Jawablah, apakah besok akan turun hujan? Abu Jahil dengan percaya diri menjawab, "Besok akan hujan." Dan apakah jawaban pertamamu benar? Abu Jahil yang tidak berpikir panjang menjawab, "Ya." Mendengar itu, utusan tersebut tersenyum dan berkata, "Karena kedua jawabanmu benar, maka negerimu kalah." Wajah Abu Jahil pun seketika pucat pasif dan ia mulai berkeringat. Melihat ini, Abu Nawas tertawa kecil dan maju ke depan. Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas pun memberikan kesempatan kepadanya untuk menjawab. Abu Nawas tersenyum dan menjawab pertanyaan pertama, "Besok akan hujan." Kemudian utusan itu bertanya lagi, "Apakah jawaban pertamamu benar?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tidak tahu." Semua yang hadir terdiam, para menteri mengernyitkan dahi, bahkan Baginda Raja sendiri merasa bingung. Namun, utusan negeri jauh itu akhirnya tertawa dan berkata, "Luar biasa, jawaban pertamamu benar, karena hujan memang hanya memiliki dua kemungkinan, turun atau tidak. Jawaban kedua salah, karena seharusnya kau bisa mengetahui dengan demikian, negerimu menang." Seluruh istana pun bersorak gembira, kecuali Abu Jahil yang menundukkan kepala karena malu. Ia berpura-pura batuk dan perlahan mundur ke belakang, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, para pengawal istana sudah siap menertawainya. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas. Sementara Abu Jahil hanya bisa gigit jari dan bersumpah untuk tidak sok pintar lagi. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dan humor dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas. Mari kita simak bersama kisahnya. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang kawannya yang tampak murung di sebuah warung. Dengan rasa iba ia bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Abu Nawas pun mencoba menghibur sahabatnya dengan cerita lucu tentang seorang anak petani. Mendengar kisah itu, kawannya tertawa lepas dan merasa pikirannya lebih ringan. Namun, keesokan harinya
sahabatnya kembali mengeluh tentang masalah yang sama. Abu Nawas pun mengulangi cerita lucu yang sama dan sahabatnya masih bisa tertawa. Di hari ketiga, Abu Nawas mendapati sahabatnya yang murung lagi. Ketika ia mengulangi cerita yang sama, sahabatnya pun terdiam. "Nah, kalau kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, mengapa kamu terus mengeluh dengan masalah yang sama?" kata Abu Nawas. Sahabatnya pun tersadar bahwa yang seharusnya ia lakukan bukanlah terus mengeluh, tetapi bersyukur dan mencari solusi. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Jangan terus mengeluh dengan masalah yang sama. Selalu bersyukur dan berhati-hati dalam berkata-kata. Semoga kisah ini menghibur dan memberikan pelajaran yang berharga. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya hadiah untuk. Tapi ada syaratnya. Kau harus menebak apa isi hadiah ini sebelum kubuka." Sambil berkata demikian, sang raja menunjukkan sebuah kotak berukuran sedang yang tertutup rapat. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Ia menatap raja dengan penuh keyakinan dan berkata, "Paduka, hadiah ini pasti sesuatu yang sangat berharga bagi saya." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Jika bukan sesuatu yang berharga, Paduka pasti tidak akan repot-repot memberikannya kepada saya." Sang raja tertawa dan berkata, "Kau benar, tapi sekarang coba tebak lebih spesifik apa isi kotak ini." Abu Nawas berjalan mengitari kotak itu beberapa kali lalu berkata, "Paduka, apakah saya boleh menebak sesuatu yang pasti benar?" Raja semakin penasaran dan menjawab, "Tentu saja, asalkan tebakanmu benar, hadiah ini tetap milikmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas berkata, "Saya yakin di dalam kotak ini ada udara." Raja terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, hadiah ini tetap milikmu." Ketika kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah sejumlah kepingan emas. Terkadang kita bisa menghadapi tantangan sulit dengan jawaban yang sederhana. Kecerdikan dan cara berpikir kreatif bisa menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan rahasia susu sapi raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapatkan hadiah seekor sapi dari seorang bangsawan. Sapi itu dikatakan memiliki susu terbaik di seluruh negeri. Penasaran, raja minta para pelayan untuk memerah susunya. Setelah mencicipinya, raja sangat puas dan ingin membaginya kepada orang-orang terpilih. Namun, karena jumlah susu sapi sangat terbatas, raja memberikan tantangan. "Barang siapa yang bisa membawa susu ini ke seluruh rakyat tanpa tumpah setetes pun akan mendapatkan hadiah besar." Banyak orang mencoba tetapi semuanya gagal. Bagaimana mungkin membagi susu ke seluruh rakyat tanpa tumpah? Akhirnya Abu Nawas dipanggil untuk mencoba. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Paduka, saya bisa melakukannya, tapi saya butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikan tugas ini." Raja setuju dan memberikan susu itu kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, raja bertanya, "Abu Nawas, bagaimana hasilnya? Apakah seluruh rakyat sudah mendapatkan susu ini?" Dengan santai Abu Nawas menjawab,
Benar Paduka, saya telah membagikan susu ini kepada seluruh rakyat tanpa tumpah setetes pun. Raja heran, bagaimana caramu melakukannya? Abu Nawas tersenyum dan berkata, saya meminum susu itu, lalu saya menceritakan kepada seluruh rakyat betapa lezatnya susu ini. Dengan begitu, semua orang telah menerima susu sapi Paduka tanpa setetes pun yang tumpah. Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Baiklah, hadiah besar untukmu. Terkadang solusi terbaik tidak selalu sesuai ekspektasi, tapi tetap bisa mencapai tujuan. Kreativitas dan kecerdikan bisa mengubah tantangan menjadi kemenangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.